Bab 18, 9 Naga Slash. Kepala suku Kobold menjadi marah ketika dia diberikan kerusakan parah oleh serangan mendadak Si Feng. Darah yang bocor dari lukanya menjadi stimulannya. Kepala suku Kobold mengangkat kapak raksasa, membombardir Si Feng dengan satu serangan demi serangan. Kepala suku Kobold tidak bisa bereaksi dengan tepat terhadap serangan mendadak Si Feng sebelumnya. Itu hanya bisa menyerang secara naluriah, jadi serangannya agresif. Terhadap serangan liar dari kepala suku Kobold, bahkan level 5 Shield Warrior atau Guardian Knight akan mati dalam sekejap. Si Feng hanya bisa mundur di bawah serangan hebat seperti itu. Dia tidak punya kesempatan untuk membalas. Dia juga perlu menghindari reruntuhan yang masuk seukuran kepalan tangan. Jika mereka memukulnya, itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Seorang pria dan seekor binatang bergerak dengan kecepatan tinggi. Jika itu adalah manusia biasa, dia kemungkinan besar tidak akan bisa bergerak. Dia akan dibelah dua oleh kapak raksasa. Black Kie, cepat dan serang. Saya tidak bisa bertahan lebih lama. Si Feng telah menghindari selama 7 atau 8 detik sekarang. Ketika dia melihat Belekai, karena belum menyerang, dia berteriak keras. Mereka saat ini menghadapi bos kepala suku, bukan elit kecil. Pola serangan bos kepala suku tidak semonoton elit. Ia memiliki berbagai serangan. Bos kepala suku adalah monster yang memiliki kecerdasan. Itu bahkan akan mengubah pola serangannya untuk pemain tertentu. Berpasangan dengan kekuatan yang 2-3 kali lipat dari elit normal. Chieftain Boss lebih kuat dari elit setidaknya 4 kali. Meskipun Si Feng hanya bertukar pukulan dengan kepala suku Kobold selama 7 atau 8 detik, rasanya seperti beberapa menit telah berlalu. Hanya dari memblokir serangan dan serangan balik sesekali telah mengambil lebih dari 100 HP dari Si Feng. Jika situasi ini berlanjut, itu tidak akan lama sebelum HP-nya mencapai 0. Dengan pedang terkenal, Abyssal Blade, atribut Si Feng sangat meningkat. Itu memungkinkan 3 keterampilan dasar tersembunyi yang paling penting bagi pemain. Jarak dekat untuk diaktifkan. Dengan keterampilan ini, Si Feng mampu menunjukkan serangan luar biasa dan menghindari secara terus-menerus. Jika dia tidak memiliki Abyssal Blade, Si Feng akan mati sejak lama. Aku akan datang membantumu, Brother Feng. Belekai menyadari kesalahannya ketika dia akhirnya bereaksi. Dia buru-buru melambaikan tongkatnya, mulutnya mengucapkan mantra. Setelah membidik kepala suku Kobold, dia menembakkan panah hitam. Feder Arrow mendarat di tubuh Kobold Chieftain, hanya menghasilkan 17 poin damage. Mulut Belekai menjadi terbuka lebar setelah melihat kerusakan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk takjub oleh pertahanan monster kepala suku. Belekai dapat menyebabkan lebih dari 50 kerusakan jika dia menyerang monster level 5. Namun, hanya sepertiga dari jumlah itu sekarang. Bisa dilihat betapa mengejutkan pertahanan monster kepala suku itu. Di sisi lain, Si Feng bisa menangani lebih dari 100 kerusakan dalam serangan. Atak power macam apa itu? Si Feng tiba-tiba menebas Abyssal Blade di pertengahan pertempuran. Memotong. Sebuah cahaya hitam menggali dirinya sendiri melalui celah dalam serangan kepala suku Kobold. Peng! Si Feng mengambil 3 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya, lebih dari 30 kerusakan muncul di atas kepalanya. Di sisi lain, hanya kapak raksasa Kobold Chieftain yang didorong mundur, berhenti sedikit di udara. Itu berhasil. Sepertinya kekuatanku hampir tidak cukup. Si Feng sangat puas dengan serangan kali ini. Selama pertempuran dalam domain dewa, tidak hanya pemain bisa bertahan dan menghindar, tetapi mereka juga bisa mengganggu serangan monster. Ini akan menyebabkan serangan monster itu berhenti sebentar, mengakhiri serangan monster itu. Itu adalah teknik pertempuran tingkat tinggi. Teknik seperti itu baru mulai populer setengah tahun setelah pembukaan domain dewa, terutama dalam pertempuran bos. Jika MT, tangki utama, tidak mempelajari teknik seperti itu, hasil akhirnya party menjadi bubar. Ini karena tidak ada pemain yang mampu memblokir serangan gila dan terus-menerus dari bos. Jeda sesaat kepala suku Kobold telah menyebabkannya mengungkapkan titik lemah. Si Feng bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mengumpulkan semua kekuatannya ke tangannya,
Si Feng mencengkeram Abyssal Blade dengan erat dan terus-menerus memukul kepala suku kobold. 4 garis cahaya pedang menghantam bagian-bagian kepala suku kobold yang tidak dipersenjatai. Dengan efek kerusakan amplifikasi, serangan Si Feng langsung mengambil 300 HP dari kepala suku kobold. Menambahkan serangan Belekai, kepala suku kobold hanya memiliki sisa 900 HP. Kepala suku kobold melemparkan kapak raksasa ke samping, menarik keluar 2 parang dari pinggangnya. Perubahan senjata menyebabkan pola serangan kobold Chieftain berubah. Jika kepala suku kobold adalah berserker ketika dia memegang kapak raksasa, maka setelah memegang sepasang pedang. Kepala suku kobold adalah pendekar pedang dengan 2 pedang. Kepala suku kobold sekarang menggabungkan kekuatan dengan agility, tidak lagi hanya menggunakan kekerasan untuk menindas lawannya. Kecepatan serangan kobold Chieftain meningkat pesat. Tepat setelah Si Feng menghindari salah satu bilah, yang lain mengikuti di belakang. Si Feng buru-buru menggunakan Abyssal Blade untuk memblokirnya. Percikan menyilaukan tercipta ketika bilah dan pedang saling bersilangan. Si Feng dikirim terbang jauh. Ketika Si Feng masih di udara, dia melihat kepala suku kobold melompat dengan sekuat tenaga, parang itu diangkat tinggi untuk serangan frontal. Si Feng terkejut, buru-buru menggunakan Parry. Hong. Abyssal Blade memblokir parang. Namun, Si Feng seperti meteor saat ia jatuh ke tanah. Si Feng mengira serangan kobold Chieftain sudah berakhir. Namun, saat jatuh dari langit, bilah kembarnya jatuh ke bawah juga, dengan dada Si Feng sebagai target mereka. Si Feng tidak bisa bergerak untuk menghindari serangan itu. Phantom Kill. Seketika, seorang doppelganger dari Si Feng muncul 3 meter darinya. Dengan kecepatan kilat, Si Feng bertukar tempat dengan doppelgangernya. Ketika kepala suku kobold mendarat, kedua bilahnya menusuk ke dada si doppelganger. HP doppelganger itu jatuh dengan hebat, lebih dari 300 HP menghilang dalam sekejap. Sama seperti kepala suku kobold mengungkapkan senyum bersemangat, Si Feng muncul di belakangnya. Pisau abyssal di tangannya juga mengeluarkan cahaya hitam samar. 9 naga slash. 9 hantu dari Abyssal Blade muncul, diam-diam mengambang di udara dan mengelilingi Si Feng. Meskipun Si Feng tidak bisa sepenuhnya mengendalikan 9 pedang, menggunakan 9 dari mereka untuk serangan sederhana bukanlah masalah. 9 Abyssal Blades menari, terus-menerus menembus tubuh kepala suku kobold. Nilai-nilai kecil yang hanya lebih dari 10 terus-menerus muncul di kepala-kepala suku kobold. Meskipun kerusakannya sangat rendah, kuantitasnya tinggi. Termasuk chop Si Feng dan serangan normal, HP kepala suku kobold mendekati 500 HP. Melihat kepala suku kobold yang ingin berbalik, Si Feng tidak berani memberikan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Segera, Si Feng menggunakan Abyssal Beam. Kepala suku kobold tidak bisa bergerak selama 3 detik, dan pertahanannya berkurang 100%. Dalam pertempuran, di mana bahkan kedipan akan membuat Anda terbunuh, 3 detik sudah cukup untuk mengubah hasilnya. Kepala suku kobold tidak bisa bergerak setelah diikat oleh rantai hitam pekat yang berasal dari Abyssal Blade. 9 Abyssal Blades terus menyerang tanpa henti, menciptakan kerusakan lebih dari 20 dengan setiap serangan. HP kobold Chieftain terjatuh, hanya tersisa sekitar 200 HP dalam sekejap. Kobold Chieftain berteriak ketika menjadi benar-benar mengamuk, ukuran tubuhnya menjadi 2 kali lipat lebih besar. Si Feng menyaksikan 3 detik berlalu. Kekuatan kobold Chieftain bukan lelucon setelah menjadi benar-benar mengamuk. Kekuatannya telah meningkat setidaknya 30%. Namun, semua serangan dan keterampilan menyelamatkan nyawa Si Feng masih di Choldowon. Seolah telah melihat melalui kesusahan Si Feng, wajah kepala suku kobold mengungkapkan ekspresi mengejek. 2 bilah besar menabrak Si Feng, kecepatan mereka seperti panah terbang. Pada saat hidup dan mati, Si Feng memperhatikan seorang penambang kobold yang muncul kembali dari sudut matanya. Segera, Si Feng mengaktifkan Gravity Liberation, diikuti oleh Wind Blade. Dengan kecepatan kilat, Si Feng mengelak dari pisau kembar dan bergegas menuju bagian depan penambang kobold. Ketika kepala suku kobold melihat Si Feng yang hampir mati benar-benar menghindari serangannya, kakinya yang kuat tiba-tiba menginjak tanah, mendorongnya lurus ke arah Si Feng.
Belekai merasa merinding saat dia menyaksikan si Feng berkelahi. Bagaimanapun juga, mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan mantra, mengirimkan satu panah hitam satu demi satu. Namun, kecepatan kobold Chieftain terlalu cepat. Untungnya, ada jarak lebih dari 20 yard antara kepala suku kobold dan si Feng. Kepala suku kobold masih membutuhkan waktu untuk mengejar si Feng. Dalam periode ini, si Feng bahkan mungkin bisa membunuh kepala suku kobold dengan 9 hantu pisau abissal. Namun, baik si Feng dan Belekai telah meremehkan kekuatan ledakan kepala suku kobold. Tidak hanya kekuatan dan pertahanannya yang sangat meningkat, bahkan agility-nya juga meningkat pesat. Hanya butuh 2 detik bagi kepala suku kobold untuk mencapai lebih dari 20 meter. Kepala suku kobold mengangkat bilah kembarnya, dengan kuat memotongnya. Penambang kobold di depan si Feng terpecah menjadi 2, dan hujan darah turun 5 meter di sekitarnya. Garis miring ini telah menyapu melewati pipi si Feng, hampir mengambil nyawanya. Melihat kepala suku kobold bersiap untuk menebas pisau lainnya, si Feng dengan kuat mengangkat pisau abissal di tangannya. 3 garis guntur menembus tubuh kepala suku kobold, mengambil 130 HP yang tersisa. Melihat kepala suku kobold akhirnya jatuh, si Feng melepaskan napas lega. Monster kepala suku itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika si Feng datang ke sini di level 5 yang dilengkapi dengan peralatan perunggu, dia masih akan mati. Dia hanya bisa membunuhnya karena keberuntungan. Dibandingkan dengan level 2 Thundering Flash, level 4 Thundering Flash hanya memiliki cooldown 24 detik. Cooldown telah selesai tepat pada waktunya, memungkinkan si Feng melarikan diri dari kematian. Sistem, level 5 Kobold Chieftain terbunuh. Perbedaan tingkat 5. EXP yang diperoleh meningkat 500%. Memperoleh 2350 EXP. Si Feng segera naik menjadi 76% dari level 1. Sistem, selamat karena telah menjadi pemain pertama yang membunuh monster kepala suku. Penurunan item kepala suku kobold meningkat sebesar 200%. Reputasi di Star Moon Kingdom meningkat 10 poin. Tiba-tiba, tubuh kepala suku kobold mulai mengembang. Ukurannya terus meningkat hingga tubuhnya meledak dengan ledakan, menyebarkan tumpukan barang di seluruh lantai.